Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Saat menggelar aksi demo, massa nyaris bentrok dengan petugas. Setibanya di lokasi, salah satu peserta aksi menyalakan flare sebagai bentuk kedatangan rombongan. Namun hal itu dilarang pihak kepolisian dan meminta pendemo untuk mematikannya. Akan tetapi, massa tidak mengindahkan anjuran tersebut, hingga terjadi cekcok antara massa dan polisi. Dalam aksi ini, ratusan pengemudi ojol membawa 5 tuntutan. Salah satunya adalah meminta agar aplikator membebankan biaya potongan hanya 10%. Selain itu, para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini demo ojek online di kawasan Patung Kuda, kami telah terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews Henry Aprila. Selamat sore, Henry. Ya, bagaimana situasi terkini di Patung Kuda, Jakarta? Ya baik, selamat sore Gede. Untuk situasi terkini tentunya ini berkaitan dengan aksi demonstrasi ataupun aksi damai yang digelar tepatnya di kawasan Patung Kuda. Ini untuk di Jalan Medan Merdeka Selatan yang memang sudah dilakukan sejak pukul 1 siang ataupun 13.00 waktu Indonesia Barat. Aksi demonstrasi ini memang berkaitan dengan apa yang mereka harapkan dengan potongan 10% yang tentunya ini sangat memberikan dampak yang kurang baik kepada para pengemudi ojek online. Adapun memang dalam aksi ini memang yang digelar maksud kami ini dari gabungan dalam Asosiasi Pengemudi Online Garda Indonesia yang kemudian mereka meminta payung hukum kepada pemerintah terkait dengan peraturan dari para pengemudi ojek online ini sendiri. Bahkan mereka juga setelah menyampaikan beberapa aspirasinya sejak tadi siang dan kemudian sampai sore hari ini pun juga masih berlangsung. Namun kembali lagi dari pihak kepolisian juga dapat kami sampaikan informasi yang kami terima bahwa pihak kepolisian pun juga menyampaikan jika nantinya aksi damai ataupun aksi demonstrasi ini masih berlangsung sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, maka dari pihak kepolisian akan melakukan netralisasi ataupun pemberhentian aksi demonstrasi ini secara paksa karena mengingat aktivitas lalu lintas yang juga terhambat karena adanya aksi demonstrasi yang dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sejak tadi siang. Karena mengingat juga aktivitas para pengemudi ataupun para masyarakat yang sudah melakukan aktivitas di jalan yang di kawasan Patung Kuda ini sendiri juga sempat terhambat, yang kemudian pihak kepolisian akan menertibkan jika aksi demonstrasi ini juga masih belum diselesaikan. Yang kemudian juga sampai sejauh ini kami pantau memang aksi demonstrasi tadi sempat adanya kericuhan yang terjadi karena mereka meminta agar aksi demonstrasi ini juga akan terus berlangsung sampai mereka dapat masuk ataupun berada di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih Henry Aprila atas informasi Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang akan melintas di wilayah Patung Kuda, harap bisa menghindari lokasi ini karena hingga saat ini aksi unjuk rasa ojol masih terus berlangsung di sana hingga pukul 18.00. Selamat bertugas, Henry. Terima kasih. Pemirsa, berikutnya aksi unjuk rasa pengemudi ojek online yang digelar di depan Istana Negara menuntut sejumlah kebijakan dari pemerintah. Aksi ini merupakan lanjutan unjuk rasa 20 Mei 2025 lalu dengan 5 tuntutan. Dalam aksi kali ini, tuntutan pertama pengemudi ojol adalah mendesak pemerintah menerbitkan undang-undang atau Perpu yang secara khusus mengatur transportasi online di Indonesia. Yang kedua, driver ojol menuntut agar komisi dibagi 90% untuk pengemudi dan hanya 10% untuk aplikator sebagai bentuk keadilan pendapatan. Driver ojol juga meminta pemerintah untuk menyusun aturan resmi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan. Kemudian menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil. Dan terakhir, mendesak penghapusan sistem tarif murah untuk pengantaran barang dan makanan jarak dekat. Beralih ke informasi berikut, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
80.000 koperasi desa merah putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran koperasi desa merah putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktik beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat.